Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tak ada sesuatu yang lebih bermanfaat atas hati sebagaimana uzlah. Sebab dengan memasuki uzlah dalam pemikiran kita akan menjadi lapang. Seorang murid atau salik, kalau benar-benar ingin wusul kepada Allah, pastilah ia berusaha bagaimana supaya hatinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam usaha ini tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali uzlah, menyendiri dari pergaulan umum. Dan dalam kondisi uzlah, murid mau tafakur, berpikir tentang makhluknya Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, keadilan Allah, dan belas kasihnya Allah yang bisa menjadikan hati timbul rasa takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzlah artinya mengasingkan diri dari dunia ramai, masuk ke dunia kesendirian dengan tujuan menghidupkan jiwa dan mensucikan pikiran dari pengaruh yang merusak. Dengan uzlah akan memperkuat pikiran sehat, menerangi logika dengan sinar Allah, menjauhkan diri dari pikiran maksiat dan perbuatan dosa. Sebab kadang perbuatan maksiat memasuki rongga hidup manusia, datangnya tiba-tiba dan tak dapat diduga-duga. Dalam uzlah, alam pikiran manusia akan menjadi tenang dan luas jangkauannya. Wawasan berpikirnya pun bertambah, sedangkan jiwanya menjadi bersih dan tentram. Dalam keadaan tenang, manusia mampu berpikir tentang ciptaan Allah dan kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta alam semesta serta seisinya. Dengan uzlah akan terhimpun dalam rongga jiwa kita sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, serta terhindar dari sifat-sifat madmumah dan akhlak yang tercela. Cara uzlah ini sekaligus akan memelihara iman dan keyakinan kita, serta akan membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kecil. Demikian juga akan menghindarkan si hamba dari mendekati dosa-dosa besar. Sifat-sifat mulia seperti kalimat-kalimat zikir, pikiran bersih, cita-cita suci, kehendak-kehendak yang menggerakkan amal, perasaan yang menghidupkan iman dan semangat jihad. Demikian juga keinginan untuk memberi pertolongan. Akal pikiran yang menjadi alat berpikir manusia harus selalu dijaga kebaikannya, karena orang yang berpikir sajalah yang akan memperoleh kemajuan hidup. Berpikir dan menganalisa dengan pikiran yang sehat akan menyelamatkan manusia dari kekacauan dan ketidakstabilan. Akal sehat dan pikiran yang jernih akan membiarkan manusia memilih mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Demikian akal pikiran yang dipergunakan akan menjadi kemudi jalan hidup kita, serta mengendalikan pikiran yang berlebih-lebihan dan menempatkan pikiran pada tempat yang tepat dan strategis. Orang yang suka beruzlah mampu mengatur jalan pikirannya di waktu hening. Pikiran yang dikendalikan secara teratur akan mendapatkan hasil pikiran yang mampu menggerakkan hidup dan menggerakkannya kepada apa yang dikehendaki oleh syariat agama Islam dan mengantarkan hamba-hamba Allah kepada mardhatillah. Di saat-saat tertentu ada kalanya kita memerlukan logika di samping syariat. Di waktu seseorang sedang berpikir di kala suasana hening, ia akan memperoleh inspirasi atau ilham atau hidayah yang diilhami dari pikiran yang sedang diaturnya, sehingga akan mudah memecahkan persoalan yang
sedang dihadapi, baik itu persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi. Masuk kepada persoalan yang memerlukan analisa berpikir, maka agama sebagai bagian dari pedoman pemecahan persoalan akan memberi kepada nilai-nilai hidup yang lebih banyak faedahnya. Keutamaan yang diperoleh dari sifat uzlah cukup banyak dan bervariasi menuju kesuksesan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, semangat uzlah diperlukan bagi kebangkitan alam pikiran Islam dari masa ke masa. Keutamaan yang dapat ditemukan dalam uzlah adalah terhindarnya seorang hamba dari perbuatan maksiat seperti menggunjing, berolok-olok, mengumpat, sombong, dengki, iri, dusta, namimah, ghibah, durhaka, menghina, dan bermacam sifat buruk yang lainnya. Jadi uzlah ibarat tempat pencucian diri. Dengan demikian akan terpelihara agama dan terhindar dari keburukan, kemaksiatan, dan fitnah. Uzlah akan memberikan kesempatan bagi si hamba untuk menyibukkan diri dengan kesucian hati, lidah, dan juga perilaku, dan menghindarkan diri dari kesibukan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Uzlah adalah salah satu jalan hijrah dari kejelekan kepada kebaikan, dari kesempitan berpikir kepada kelapangan berpikir. Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud berkata, dengan terasing akan terhimpunlah cita-cita, dan dengan cita-cita itu akan memperkokoh keyakinan kepada Allah, sedang rencana sangat berbeda dari cita-cita ataupun harapan. Adapun bahayanya murid yang tidak atau salik yang tidak uzlah itu banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh petikan apinya, maka terkena bau busuknya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu sahabat dan tiap teman tidak membantumu untuk berbuat taat kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Jadi teman yang tidak mendorong kita untuk berbuat kebaikan sama halnya dengan musuh kita. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam, hai Dawud, mengapa engkau menyendiri? Kemudian Nabi Dawud menjawab, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Dawud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepadaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh dariku. Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu. Ketika ditanya, siapakah orang-orang yang mati itu? Jawab Nabi Isa alaihissalam, mereka yang rakus kepada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan. Nabi Isa alaihissalam berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya adalah berfikir dan pandangannya adalah perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi hari kemudian sesudah mati. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali, yakni di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, yaitu 1. Lapar, 2. Diam,
tiga, menyendiri, dan keempat, bangun malam, yaitu melakukan qiyamul lail.